Oke, halo semuanya. Nama saya Farhan Irfan Hakim. Saya sebagai mahasiswa Universitas Ari Ginanjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan. Nah, sebelumnya saya akan berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya baru saja membuat visualisasi data di aplikasi Power BI, yang dimana data tersebut saya dapatkan dari sumber data yang saya dapatkan berasal dari Kaggle, kaggle.com, dan judul yang saya ambil adalah Best Selling Steam Game of All Time. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya itu di dataset kali ini itu isinya kurang lebih data-data game-game yang ada di Steam, baik jumlahnya, jumlah gamenya, lalu ada developernya, lalu ada ratingnya, dan yang lain-lain. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, sekarang saya jelaskan dulu kolom-kolom yang berada di dataset yang saya dapatkan. Oke, yang pertama ada game name. Game name ini merupakan semua nama-nama game yang ada di dataset kali ini yang berasal dari Steam. Lalu selanjutnya, kolom selanjutnya ada reviews like rate. Nah, skalanya ini 1 sampai 100, yang dimana kolom ini menjelaskan tentang review atau ulasan dari para pengguna. Ulasan dari para pengguna dari masing-masing game. Lalu selanjutnya, kolom selanjutnya adalah all review number, yang dimana all review number ini merupakan semua yang mereview, total seluruh yang mereview game-game masing-masing ini. Lalu lanjut selanjutnya ada release date, yang dimana ini ada hari, tanggal, bulan, dan tahun rilisnya game tersebut. Lalu developernya ialah perusahaan yang memproduksi game tersebut. Lalu ada user defined text. Ini merupakan seperti genre, yang dimana ada FPS, lalu ada ini di sini ada contohnya ada early access, lalu ada horror dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, kolom selanjutnya ada support OS, yang dimana operating system yang bisa di-download di game ini. Nah, di sini ada Win, contohnya itu maksudnya Windows. Nah, selanjutnya ada supported language, yang dimana ini menjelaskan tentang game-game tersebut bisa menggunakan bahasa yang dijelaskan di sini. Nah, ini contohnya ada bahasa Inggris. Lalu price-nya ini ada merupakan kolom price ini merupakan kolom yang menjelaskan tentang harga dari game-game tersebut. Nah, jika ada yang nol, jika ada isi dari kolom tersebut isinya nol, maka harga harga dari game tersebut merupakan gratis atau free. Oke, next ada other features, merupakan ini apa namanya, fitur-fitur yang lain yang tersedia pada game-game, pada masing-masing game. Lalu ada age restriction, yang merupakan ini merupakan batas minimum dari tiap-tiap pemain. Jadi di sini ada 10, berarti minimal umur pemain dari game tersebut merupakan 10 tahun. Lalu ratingnya ini sama seperti review like rate, tapi di sini lebih menjelaskan tentang ratingnya itu skalanya 1 sampai 5, hanya 1 sampai 5. Jadi seperti itu. Lalu ada difficulty-nya ini tingkat kesusahan dari masing-masing game. Nah, lalu ada length. Length ini merupakan perkiraan durasi waktu bermain game selama 1 hari. Nah, lalu ada estimate download. Estimate download ini merupakan estimasi jumlahan unduhan game oleh pengguna di seluruh dunia. Nah, lalu ada rating kategori. Ini merupakan DAX yang saya ambil dari rating. Jadi ada skalanya, nanti saya jelaskan satu persatu. Tadi untuk yang setelah-setelahnya juga DAX-nya ini, untuk yang setelahnya ini merupakan DAX yang saya buat sebelumnya. Oke, lanjut. Saya akan tampilkan visualisasinya. Ini merupakan visualisasi yang saya buat, yang saya buat. Ya, sebelum saya menjelaskan visualisasinya, saya akan lanjut menjelaskan tentang DAX-nya terlebih dahulu.
Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini saya buat average difficult by developer merupakan rata-rata dari tingkat kesusahan game tersebut yang diambil dari ini ya difficult-nya. Nah, di sini kodenya adalah average X, lalu values-nya diambil dari developer, lalu calculate-nya itu diambil dari difficulty tadi yang ini seperti ini. Nah, dari sini. Oke, lanjut. Di sini ada average rating. Average rating itu untuk mengukur atau melihat rata-rata dari rating game tersebut. Nah, di sini seperti biasa average rating sama dengan average eh, berasal dari rating. Nah, di sini rata-ratanya. Lalu ada DAX yang selanjutnya ada download kategori. Nah, pada pada kali ini pada pada DAX yang ini saya membuat untuk menjelaskan downloadnya itu kategorinya jika di bawah dari eh, sejuta, di bawah dari sejuta yang mendownload itu berarti dia kategorinya rendah. Sedangkan jika lebih dari 1 juta yang mendownload, maka itu kategorinya medium atau high. Oke, lanjut. Saya membuat DAX tentang gratis. Ini diambil dari harga tadi, price. Kolom price di sini, jika harganya 0, maka disebut gratis. Karena di sebelum-sebelumnya itu, atau di kolom yang sudah berasal, kolom yang sudah ada di datasetnya itu tidak ada. Jadi kolom yang di dataset, kolom yang tersedia di dataset itu tidak ada ketentuan gratis atau bayarnya game tersebut. Maka saya menambahkan DAX-nya. Lalu selanjutnya ada player age kategori. Sini saya buat dengan bahasa Indonesia. Jika umurnya itu kurang dari 7, maka dikategorikan sebagai anak-anak. Lalu jika kategorinya itu lebih dari 17, kurang dari 17 sampai dengan 7 tahun, itu kategorinya sebagai remaja. Jika lebih dari 17, maka dikategorikan sebagai dewasa. Seperti itu. Lalu DAX yang selanjutnya ada popularity score, yang dimana popularity score ini di, dihitung dari review like rate-nya dikali all review number. Nah, dibagi 100. Seperti itu. Lalu DAX selanjutnya ada rating kategori. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dari ini kolom ini dia DAX ini diambil dari Lowsit rating, yang dimana rating ini ada 1 sampai 5, dan ini kita kategorikan sebagai eh, apa namanya? Kita kategorikan rating ini. Jadi jika ratingnya itu di bawah 4, lebih besar dari 4, mohon maaf, lebih besar dari 4, maka dikategorikan sebagai rating yang besar. Lalu jika lebih besar sama dengan 3 sampai dengan 4, berarti sampai dengan 4 itu medium. Nah, jika di bawah dari 3, maka dikategorikan sebagai ratingnya yang rendah atau low. Seperti itu. Lalu ada release year, yang dimana ini diambil dari release date dari sini. Release date diambil, saya mengambil untuk tahunnya saja. Seperti itu, supaya nanti ditampilkan di visualisasi. Nah, ini release date-nya. Lalu ada revenue estimate. Nah, revenue estimate ini diambil dari eh, price dikali harga dikalikan dengan jumlah pendownload. Nah, karena estimate ini, revenue atau total keuntungan atau total yang didapatkan dari developer tersebut tidak didapatkan dari datasetnya, maka saya berinisiatif untuk menambahkan kolom atau menambahkan DAX-nya untuk menghitung revenue estimate atau perkiraan keuntungan dari perusahaan tersebut, yang dimana harganya dikalikan dengan jumlah pendownload seperti itu. Nah, lalu DAX selanjutnya ada top developer download. Nah, yang ini ditentukan dari estimate download, berapa jumlah yang mendownload. Lalu total download juga sama. Selanjutnya ada total games. Jadi kita menghitung dari total games yang ada. Seperti itu. Oke, lanjut pada visualisasinya. Nah, ini visualisasi yang saya buat. Pertama, saya menggunakan judul ini di sini, Steam Game Analysis Dashboard.
Nah, untuk yang ini saya menggunakan card di sini. Lalu data ini menggunakan, sorry, visualisasi ini menggunakan kolom total games yang tadi dihitung. Totalnya ada 2.380 game yang ada di Steam yang berasal dari dataset ini. Lalu selanjutnya ada visualization average rating. Ini bertujuan untuk menghitung rata-rata rating dari seluruh game yang ada di Steam. Nah, totalnya ada 3,23 dari skalanya sampai 5. Oke, lanjut. Ini ada kolom card yang dimana ini saya mengambil 5 game terbanyak di download. Nah, pertama untuk sumbu X-nya ada game name, lalu sumbu Y-nya ini ada total download. Yang dimana yang pertama yang dimenangkan atau jumlah game terbanyak di download ada Counter Strike 2 sejumlah di sini ada berapa? 1, 2, 306.170.000 total pendownloadnya. Lalu game selanjutnya, game kedua terbanyak di download adalah game Dota 2 sebanyak 234.950.000 pendownload. Lalu game keempat terbanyak, game ketiga terbanyak di download yaitu PUBG dengan jumlah 162.350.000. Lalu selanjutnya yang keempat terbesar atau game terbanyak di download ada Team Fortress 2 dengan jumlah 99.070.000. Lalu yang selanjutnya ada Palworld dengan jumlah 98.840.000. 98.840.000. Ini merupakan game terbanyak di download yang dimana diambil dari top download dan juga kolom game name. Dan juga saya menggunakan filter karena jika saya tampilkan semuanya, dia akan menampilkan data dari terbanyak sampai terdikit, walaupun yang downloadnya itu sedikit. Jadi saya menggunakan filter 5 terbesar dari ini, dari sini filternya, dari sini. Nah, top 5. Saya menggunakan ini, top 5 item, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada eh, ada pie chart yang saya buat. Ini merupakan kategori game berdasarkan ratingnya. Nah, untuk yang ratingnya medium, ini ada di 1.000.204, ada 51%. Jadi 51% dari seluruh game yang ada di atas ini di Steam, ini kategorinya itu medium. Lalu yang low, untuk kategori yang low itu jumlahnya 31%, 31,81% dari 100% kategorinya low, sedangkan yang ratingnya tinggi itu hanya 16,3% dari keseluruhan, dari seluruh pendownload game yang di Steam. Seperti itu. Nah, kolom ini diambil dari rating kategori dan game name. Nah, rating kategori ini tadi yang udah saya buat, lalu ada game name-nya. Selanjutnya, ada lagi kolom chart yang saya buat. Ini 3 game dengan pendapatan tertinggi. Yang tadi, saya mengambil game name dan juga revenue estimate. Yang gimana revenue estimate tadi diambil dari price dikali estimate download. Seperti itu. 3 game tertinggi dengan pendapatan tertinggi ada Call of Duty dengan revenue estimate-nya ini berapa ini ya? Banyak banget nolnya. 4 miliar. 4.930.000.000, 4.930.000.000, 4.930.000.000, 4.000.000.000.500. Nah, 395.500. Oh, mohon maaf. 4.930.795.500. Nah, ini revenue estimate dari game Call of Duty. Pertama tertinggi dari Steam. Lalu yang kedua ada Call of Duty lagi, tetapi dia beda games. Dengan revenue estimate-nya 4.930.795.500. Nah, lalu yang game dengan revenue tertinggi atau pendapatan tertinggi ketiga adalah
Black Myth Wukong dengan pendapatan estimate 4.249.091.700 seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kolom apa saja yang digunakan dan DAX apa saja yang digunakan. Lanjut ke visualisasi selanjutnya. Ini ada 3 game paling populer populer berdasarkan skor, yang dimana visualisasi ini saya menggunakan kolom chart dan saya menggunakan kolom game name dan juga popularity score. Dan tak juga lupa saya menggunakan filter, menggunakan top 3 dari ini, top 3 dari sini. Lalu eh, 3 game paling populer berdasarkan skornya. Yang pertama ada Counter Strike 2. Nah, dengan jumlah popularity skornya itu 7.571.224. Lalu game yang kedua, ini lumayan jauh selisihnya. Game kedua, game paling populer ialah Dota 2 dengan popularity skornya itu sekitar 2.022.602,40. Lalu selanjutnya ada yang ketiga paling populer berdasarkan rating, itu berdasarkan skor rating ialah PUBG dengan jumlah popularity skornya itu 1.507.144,38. Seperti itu. Selanjutnya visualisasi yang selanjutnya ada donut chart. Nah, saya ambil dari sini. Lalu ini menjelaskan tentang perbandingan game gratis dan bayar. Nah, untuk perbandingan game gratis dan bayar ada di sini. Saya menggunakan game name dan juga Isbri game yang saya gunakan DAX-nya tadi. Nah, di sini ada perbandingannya, di mana perbandingannya tersebut ialah 7,1% dibanding 92,9%. Yang dimana game yang berbayar itu ada 92,9%, sedangkan game yang gratis hanya 7,1% dari keseluruhan game tersebut yang ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini saya menggunakan line chart. Saya menggunakan line chart pada kolom jumlah game yang rilis per tahun. Jadi per tahunnya itu berapa jumlah game yang rilis. Nah, ini saya dapatkan dari game name yang pasti dan juga ada release year yang saya olah tadi DAX-nya yang diambil dari release date. Nah, dari release date-nya. Nah, saya olah tadi menggunakan DAX. Nah, di sini bisa ditentukan contoh pada tahun 2003. Nah, ini 2001 total game yang dirilis ada 2. 2003 ada 9. Kita cek saja di sini. 2024 ada 469 games. Seperti itu. Selanjutnya, pada visualisasi yang terakhir, ialah 5 game tersusah berdasarkan developer. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, developer menjelaskan atau memberi tingkat kesusahan game tersebut. Nah, tadi saya rata-ratakan pada DAX-nya, rata-ratakan kesusahan dari games tersebut, lalu habis itu saya masukkan ke dalam kolom ini. Jadi kolomnya pertama ada average difficult by developer, lalu ada developernya. Nah, untuk 5 game tersusah berdasarkan developernya ada di ini. Yang pertama ada Spicy Games. Ini ada tulisan Cina, saya tidak paham. Nah, di sini menjelaskan tentang atau average difficult-nya itu ratingnya 4 dari 5. Bayangkan, 4 berbanding 5. Berarti susahnya game tersebut. Lalu yang kedua ada Balloon Game, yang dimana rata-rata kesusahannya itu 3 dari 5, skalanya sampai 5. Lalu yang ketiga ada QSN sama 3 dibanding 5. Lalu yang keempat ada SS Studio. Nah, ini 2 banding 5 kesusahannya. Lalu yang terakhir ada, nah ini full bahasa Cina, saya tidak bisa membacanya. Ini tingkat kesusahannya 1 dari skala 5. Gitu. Lalu yang terakhir, visualisasi yang terakhir, ini menjelaskan tentang pemain game berdasarkan kategori umur. Nah, ini tadi saya sudah bagi, ada yang remaja, ada yang anak, ada yang dewasa. Nah, kolom ini, visualisasi ini saya menggunakan kolom chart, yang dimana menggunakan game name dan juga player age kategori. Di mana pemainnya rata-rata oleh remaja.
Total pemainnya itu ada 1.818 pemain remaja. Sedangkan untuk pemain anak-anaknya sekitar 562. Nah, oke, mungkin seperti itu hasil visualisasi data yang saya buat. Semoga visualisasi yang dapat saya buat bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya supaya saya bisa mengimprovisasi skill-skill untuk membuat visualisasi data saya dan juga semoga bisa bermanfaat untuk penonton semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga konten ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.